Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan triks komputer. Jadi pada video kali ini teman-teman ya, kami akan membahas 3 tunjangan utama untuk ASN P3K Guru 2023 2024 plus 1 tunjangan lain jika penuhi syarat. Wow, ini tentunya menjadi kabar gembira ya untuk teman-teman yang lulus di P3K Guru kemarin 2023 dan juga 2024. Karena di sini kita akan bahas 3 tunjangan utama ya, plus 1 tunjangan lain jika memenuhi syarat ya. Sebelum kita lanjut teman-teman ya, bagi rekan-rekan guru yang baru pertama kali mampir di channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar setiap hari Bapak Ibu bisa mendapatkan update informasi terbaru seputar perkembangan P3K Guru tahun 2024. Nah, di sini kita akan bahas 3 tunjangan utama untuk ASN P3K Guru 2023 2024 plus 1 tunjangan lain jika memenuhi syarat. Oke, tanpa basa-basi lagi kita langsung saja to the point ke informasinya. Oke teman-teman ya, di sini kita langsung saja masuk ke daftar gaji ASN P3K Guru terkait dengan 3 tunjangan utama yang diterima oleh ASN P3K Guru dan juga kapan realisasi pembayarannya. Nah, di sini kalau kita perhatikan untuk gaji pokok ya, untuk gaji pokok P3K golongan 9 masa kerja 0 itu 2.966.500, tapi tetap ditambah dengan tunjangan keluarga. Ya, tunjangan keluarga misalkan ada tunjangan suami istri tapi tidak tunjangan anak ya. Jadi tersisa di sini kita perhatikan ini 296.650. Jadi otomatis apa namanya teman-teman ya, gaji pokoknya itu berubah menjadi 3.263.150 ya. Itu yang harus teman-teman pahami. Nah, jadi intinya satu tunjangan melekat di gaji. Yang pertama itu adalah tunjangan keluarga ya. Tunjangan keluarga itu jangan disisihkan kalau sudah dipakai ya, tunjangan keluarga. Setelah itu di sini kalau kita perhatikan ada tunjangan fungsional juga. Ada tunjangan fungsional ya 327.000. Kemudian di sini kita lihat untuk tunjangan kedua ya, tunjangan ketiga. Ini kan tunjangan kedua ya, ini melekat di gaji. Tunjangan ketiga itu adalah apa namanya teman-teman ya, kita katakan seperti ini ya. Oke, tunjangan beras itu 144.840 rupiah ya. Itu adalah 3 jumlah tunjangan yang melekat pada guru. Yang pertama itu memang pernah dilakukan kepala sekolah, kemudian guru 2 kali teman-teman. Nah, kita lihat di sini penghasilan kotornya itu lumayan banyak ya, 3.907.139 teman-teman. Kemudian di sini kalau kita perhatikan ini dia ya, yang saya lingkari. Ini yang selingkari ya. Nah, ini dia 3.593.100. Jadi jelas sekali di sini ya, ada keteledoran ya, sehingga tidak connect antara dana yang ada di desa dan dana yang ada di kepala desa. Seperti itu kira-kira teman-teman ya. Itu yang harus teman-teman pahami. Jadi intinya seperti itu teman-teman ya. Jadi ada 2 tunjangan, 3 tunjangan, tunjangan keluarga, kemudian tunjangan fungsional ya 327.000, kemudian tunjangan beras 144.840. Nilai akhirnya adalah 3.593.100 rupiah ya. Wow, mantap sekali ya. Ini harus teman-teman pahami ya. Kemudian katanya ada 1 tunjangan lain ya, selain tunjangan keluarga, tunjangan beras, kemudian jawabannya apakah tidak tunjangan lain? Tentunya banyak teman-teman ya, itu harus teman-teman pahami, banyak ya, intinya seperti itu. Ingat ya, ada tunjangan lain yang teman-teman jika penuhi persyaratan itu bisa mendapatkan, itu tunjangan sertifikasi. Jadi guru P3K juga menerima yang namanya tunjangan sertifikasi. Nah, tunjangan profesi guru. Nah, di sini kesempatannya ketika teman-teman bertemu dengan kepala sekolah, teman-teman bisa mengupdate pemahaman teman-teman tentang pengelolaan penilaian kinerja ya. Itu yang harus teman-teman pahami dan teman-teman cermati ya, terkait dengan pelaksanaan P3K Guru 2024 yang akan berlangsung di Tapong ya, tanggal 14 Februari 2024 mendatang ya. Mudah-mudahan bisa menghibur ya. Bisa menghibur tentunya teman-teman ya. Mantap jiwa ya. Nah, kemudian kita lanjut.
Nah, di sini ada kabar terbaru juga teman-teman ya. Di sini buat jutaan honorer kawal usulan seleksi P3K 2024 tinggal 4 hari lagi. Nah, pemerintah pusat sudah memastikan akan melakukan seleksi CPNS P3K 2024 dengan total formasi disediakan mencapai 2.302.543. CPNN.com yang melaporkan khusus untuk seleksi P3K 2024 telah disiapkan 1.605.694 formasi yang merupakan gabungan jatah formasi P3K instansi pusat dan juga daerah teman-teman ya. Wow, luar biasa ya. Jadi untuk total formasi disediakan itu mencapai 2,3 juta teman-teman. Kemudian untuk P3K khusus ya itu mencapai 1.605.694 formasi. Nah, ini sudah menjadi gabungan jatah formasi teman-teman ya P3K instansi pusat dan daerah. Menpan RB Abdul Azwar Anas sudah menegaskan formasi P3K 2024 sebanyak 1,6 juta itu 100% untuk pelamar dari honorer. Wow. Jadi selamat ya bagi honorer dan guru honorer yang terdata di Dapodik teman-teman ya. Nah, di sini katakan agar seluruh formasi CASN 2024 yang disediakan bisa terisi, seleksi P3K 2024 akan digelar 2 kali. Adapun seleksi CPNS 2024 digelar 3 kali. Jadi untuk P3K 2024 akan digelar 2 kali, sedangkan CPNS digelar 3 kali. Namun seberapa banyak formasi yang akan terisi sangat tergantung dari usulan kebutuhan yang diajukan instansi, baik pusat maupun pemerintah daerah atau Pemda. Nah, itu yang harus teman-teman pahami bahwa salah satu penentu kelulusan P1, P2, P3, P4 itu apabila instansi atau Pemda mengajukan formasi semaksimal mungkin sesuai dengan kebutuhan yang ada di daerah mereka. Seperti itu teman-teman ya. Bahkan di sini Panselnas CASN 2024 memberikan tenggat waktu pengusulan kebutuhan CPNS dan P3K 2024 oleh instansi hingga 31 Januari teman-teman ya. Oke, nah saat ini penghitungan beberapa jumlah kebutuhan yang akan diusulkan masih berproses di internal instansi teman-teman. Pemerintah pusat seperti Menpan RB Azwar Anas dan Dirjen GTK Prof Nunuk sudah beberapa kali menyampaikan harapan agar masalah minimnya usulan formasi dari Pemda yang terjadi pada seleksi P3K di tahun-tahun sebelumnya tidak terulang lagi pada seleksi CPNS dan P3K 2024. Begitupun para honorer juga mendesak Pemda masing-masing agar jumlah kebutuhan formasi bisa maksimal teman-teman ya, sehingga tidak ada lagi sisa non ASN per Desember 2024. Tentunya ini menjadi kabar gembira ya. Mudah-mudahan saja Kemenpan RB dan Kemendikbudristek mampu menuntaskan honorer ya dengan melaksanakan seleksi P3K sebanyak 2 kali dan CPNS sebanyak 3 kali di tahun ini, tahun 2024. Ini sih salah satu terobosan yang luar biasa yang tentunya itu sangat berbeda teman-teman ya. Nah, para pengurus forum honorer bahkan giat teman-teman ya mengawal proses pengusulan kebutuhan formasi di daerahnya masing-masing. Misalnya forum honorer non kategori 2 yang terus mendorong Pemda memaksimalkan usulan formasi P3K 2024. Kalau FHN K2I Jawa Tengah, Didin mengatakan pendekatan ke Pemda sudah dilakukan pengurus setiap daerah teman-teman ya. Salah satunya di Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. Para honorer di sana melakukan lobby-lobby agar usulan formasi untuk guru dan tenaga pendidikan diajukan semaksimal mungkin pada seleksi P3K 2024 teman-teman ya. Itu yang wajib teman-teman pahami dan teman-teman cermati ya. Kemudian di sini proses pengusulan kebutuhan dari OPD, pemerintah sudah memberikan tenggat waktu ya pengusulan formasi kebutuhan CPNS dan P3K 2024 hingga 31 Januari 2024. Di internalisasi Pemda sebelum tanggal tersebut sudah harus ada jumlah kebutuhan yang akan diusulkan ke pusat. Ya, misalnya di pemerintah Kabupaten PMK Perjang Lebong masing-masing OPD harus sudah store angka kebutuhan ya kepada BKPSDM setempat pada 25 Januari 2024 ya. Jadi intinya seperti itu teman-teman ya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.